Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, seluruh keluarga besar dari kajian Muslimah Andalusia, yang insya Allah semuanya selalu dalam penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus, alhamdulillah sudah datang Bunda. Kita doakan beliau sehat panjang umurnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga semuanya pada sehat. Ibu sehat, badannya pada sehat, kantongnya pada sehat. Alhamdulillah ada penekanan gitu kayaknya ya. Penekanannya imam memang alhamdulillah atau alhamdulillah pokoknya. Yang paling penting adalah Allah kasih izin kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan yang hadir di sini hidupnya berkah, bahagia dunia akhirat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada keluarga besar Andalusia, kajian Muslimah yang telah mengajak saya kembali untuk bisa bersilaturahim dengan wanita-wanita yang hadir di sini. Wanita istimewa, wanita-wanita calon bidadari-bidadari syurga. Kelihatan kalau bidadari syurga itu dari wajahnya, kelihatan dari matanya. Mata-mata ini sepertinya kalau setiap hari memandang Al-Quran. Pandangin aja Quran. Baca dong Ustazah. Ya kan mata memandang tapi lisan pun mengucap gitu ya. Alhamdulillah. Saya gembira, saya bersyukur bisa kumpul di tempat ini. Insya Allah penuh dengan kebaikan. Masih di ujung-ujung bulan Syawal ya. Memang sudah mau habis, tapi udah habis ya. Udah habis. Tapi rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Karena kalau orang taklim itu lebarannya itu panjang. Habis Idul Fitri itu sampai 3 bulan masih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Idul Fitrinya udah beres. Di antara Idul Fitri setelah bulan Syawal ada yang namanya bulan Zulqaidah. Habis bulan Zulqaidah ada yang namanya bulan Zulhijjah. Lebaran lagi. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita berada di bulan yang baik, maka insya Allah silaturahim kita akan menambah nilai kebaikan kita, akan menambah celengan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membahas suatu perkara yang sangat diharapkan, dinanti-nantikan, diinginkan oleh semua manusia.
Tapi sebelumnya mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah tergantung dengan niatnya. Maka silahkan masing-masing punya niat apa di majelis yang penuh berkah ini. Di majelis mulia ini kita membaca Fatihah, mudah-mudahan kita sebut hajat kita dalam hati, mudah-mudahan akan menjadi pengijabahan dan memudahkan Allah mengkabulkan semua keinginan kita. Yang kita inginkan adalah tentu Allah kasih kita tetap iman Islam, Allah kasih kita istiqamah, bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bisa kita amalkan. Allah kasih kita istiqamah dan kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan ada yang sedang kurang sehat ya. Ibu Elita Taurisiawati binti Bardono dan juga Gilang Rendra Hadinatabin, Dedek Mulyana, Ibu Ratna Nur Hasanah, Ibu Mulyati, Setyo Adi Wibisono, semoga segera pulih kembali. Kita semua juga yang mungkin sedang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali syifaan ajilan. Bitilkan ya hadratin Nabi Al-Fatihah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, amin. Baik jamaah sekalian, tema hari ini terkait dengan bagaimana sih kedudukan manusia, ya. Khususnya yang kita cari kedudukan di sisi Allah. Ya, kita pengen mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu bisa dinilai mulia apabila dia menempati tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi temanya adalah derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang kedudukan manusia, itu sebenarnya semua manusia sama. Ya, laki, perempuan, orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, orang Indonesia, orang Turki, orang luar negeri, orang barat sekalipun, itu semuanya sama. Yang membedakan tuh pertama mungkin kulitnya. Kalau orang bule itu kan putih-putih bule lah gitu, kita bilangnya orang bule gitu ya. Jadi makanya karena kulitnya bule putih. Kalau orang Asia itu kan lebih kepada sao matang. Saya lihatin di sini kayaknya sawonya pada matang banget kayaknya ini. Alhamdulillah ya. Ada hanya fisik yang membedakan. Tapi pada hakikatnya, pada proses penciptaannya, pada proses kejadiannya sama, di mana semuanya tercipta dari tanah. Itu kita paham semuanya. Ya, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi semuanya sama pada proses penciptaan atau proses bagaimana jadinya manusia itu semua kita sama. Tapi ada hal yang istimewa yang jelas membedakan pandangannya Allah. Kalau pandangan manusia ngelihat oh itu dia gemuk, dia kurus. Dia kulitnya putih, kulitnya coklat. Dia tinggi, dia lebih pendek. Itu pandangan manusia. Tapi kan yang kita kejar itu bukan pandangan manusia. Yang kita kejar adalah bagaimana pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Begitu pentingnya kita mencari, mengejar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, prosesnya manusia ketika dia terlahir di muka bumi sama dari manapun itu dia. Selama dia manusia. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana dari faktor agama. Inna dina indallahil Islam. Jelas, sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ad-dinul Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam agama yang tertinggi. Ya. Di sisi Allah sudah jelas bahwa yang membedakan faktor agama. Ini yang pertama. Faktor agama. Jadi bersyukur kita ini sudah
berada pada jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bersyukur. Lalu bagaimana? Apakah kita memandang hina orang yang non-muslim? Jangan juga. Karena terkait dengan masalah Islam itu adalah taufik wal hidayah. Hidayah dulu, dikasih petunjuk sama Allah, baru diberikan taufik, artinya diberikan ketetapan. Jadi jangan kita pernah mencela, mohon maaf, orang di luar sana yang mungkin belum seagama dengan kita. Itu urusannya Allah. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mengajak, tugas kita memberi tahu bahwa ini loh agama yang benar. Tapi kalau memang belum terbuka hatinya, jangan kita pernah menjelekkannya. Tapi kita bersyukur sudah Allah berikan hidayah. Allah berikan taufik sehingga kita sudah memiliki agama yang terbaik, agama yang benar, yaitu agama Islam. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya ketika penciptaan, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, itu Allah menciptakan seluruh roh umat manusia. Kita ini semuanya, bukan cuma orang Sentul doang. Semua manusia dari berbagai macam negara, dari berbagai macam zaman dikumpulkan. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah mengumpulkan. Allah menciptakan juga seluruh roh dan Allah kumpulkan seluruh rohnya itu di lembah Nu'man. Allah kumpulin semuanya dan disitulah kita ini membuat kesaksian. Kata Allah, alastu birabbikum? Bukankah, hei kalian, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Ini seluruh roh dikumpulin. Kitanya belum ada, fisik kita belum ada, wajah kita belum ada, hidung kita belum kelihatan, baru rohnya doang. Membuat kesaksian. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab serentak, bala syahidna, betul ya Rob, aku bersaksi Tuhan kami adalah Allah. Aku bersaksi engkaulah la ilaha illallah. Itu semuanya, dari kalangan manapun, dari negara manapun, siapapun itu rohnya, karena kan masih Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, kita semua belum terlahir. Tapi Allah membuat kesaksian pada roh-roh kita dan kita menjawab iya. Tuh, ingat tuh janji kita kepada Allah ketika roh diciptakan. Kemudian ketika terlahir di muka bumi, diingetin lagi dengan cara apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diazanin, dikomatin sama orang tua kita. Untuk ngingetin bahwa terlahir di muka bumi ini, suara yang pertama terdengar adalah suara azan, dan ngingetin pernah berjanji dulu kita bahwa pernah berjanji kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi alhamdulillah, kunci yang pertama ini sudah kita miliki, di mana kita memiliki kedudukan yang insya Allah mulia di sisi Allah dengan beragama Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana kemuliaan Allah. Tentu kalau seorang muslim muslimah sudah bersyukur, tapi ada jenjang yang kedua nih yang harus kita kejar. Apa itu? Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah firmankan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya inna akramakum, yang paling akram, yang paling mulia, inna akramakum indallah, di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti yang kedua, jangan saja kita merasa alhamdulillah deh udah kita punya Islam alhamdulillah, tapi jangan merasa tenang-tenang saja. Harus ada nomor dua yang harus kita kejar untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Apa yang kedua? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ini sering kita dengar nih.
Cuma definisi takwa itu apa sih? Nah ini yang mau kita kupas pelan-pelan ya. Jadi pertama kita bersyukur sudah kita memiliki agamanya Allah, agama Islam. Dan yang kedua kita sekarang sedang mengejar derajat yang mulia di sisi Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan yang hadir di sini tambah takwanya. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak sekali definisi-definisi takwa. Tapi yang sering terdengar pada telinga kita, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Yang namanya takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa imtithalu awamirillah, ngikutin, kerjain perintah-perintah Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, dan jauhkan, tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Dasar makna takwa seperti itu. Apa yang menjadi perintah Allah, kerjain. Apa yang menjadi larangan Allah, tinggalin. Nah itu garis besarnya. Cuma pertanyaan saya, Ibu, di mana tempat kita tahu bahwa ini boleh, ini enggak boleh menurut Islam? Di mana kita tahu ini halal, ini haram? Di mana kita tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah? Kalau bukan di majelis-majelis ilmu. Jadi alhamdulillah, orang yang sedang melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, duduk di kajian ilmu, maka dia sedang mencoba melangkahkan kaki untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke majelis ilmu, belajar, ngaji, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Itu menuju ketakwaan. Dan begitu banyak dalil terkait dengan ilmu. Saya yakin nih, kayaknya nih yang hadir di sini minimal 10 hadis 10 hadis pernah dengar gitu. Kalau saya bilang 10 hadis hafal? Ya tawadu semua kayaknya yang di sini ya. Minimal 10 hadis pernah dengar tentang kemuliaan orang yang hadir ke majelis ilmu. Itu hikmahnya adalah kenapa dalam Islam begitu sangat ditekankan yang namanya hadir ke majelis ilmu. Kenapa ditekankan begitu semangat dan bagusnya orang yang ngaji? Karena itu akan menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaji tahu mana yang boleh, mana yang gak boleh. Kalau kita ngaji kita belajar mana yang halal, mana yang haram. Begitu banyak dalil-dalil tentang kemuliaan orang yang duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan langkahnya menuju untuk mencari ilmu, untuk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk mudah datang mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya, Allah akan mudahkan dirinya untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tuh. Diberi motivasi, ayo dong datang ke majelis ilmu. Kenapa? Kalau datang ke majelis ilmu mendapatkan syurga. Ketika kita sudah datang ke majelis ilmu, tahu ilmunya. Maka itulah cara kita untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu. Beberapa derajat. Kata Nabi, pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah fi majlisil ilmi, dudukmu sebentar di majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang pena, tidak memegang pulpen. Saya lihatin memang cuma ada beberapa orang yang pegang pulpen, ada beberapa orang yang enggak pegang pulpen. Tapi kan kata ibu-ibu, ustazah, rekam gitu ya. Masya Allah. Tapi ingat,
Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julus suka sa'ah fi majlisil ilmi. Dudukmu sebentar di majelis ilmu. La tamassu qalaman, tidak pegang pulpen. Wala taktubu harfan, tidak mencatat apa yang disampaikan. Itu duduk yang model begitu, enggak pegang pulpen, enggak menulis. Khairun laka min itki alfir raqabah, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Masya Allah. Duduk menjadi mustami', duduk cuma ngedengerin doang, duduk karena cinta sama majelis taklim, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Yang satu budak itu pahalanya sebesar gunung Uhud di kota Madinah. Ibu kalau ngelihat gunung Uhud, kenapa dikatakan gunung Uhud? Artinya ahad satu. Di Madinah itu gunung nyambung dari ujung. Sebesar itu membebaskan satu budak. Sekarang budak gak ada. Dan kalau kita duduk di majelis ilmu, meskipun gak pegang pulpen, gak nyatet, duduk aja, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Alhamdulillah. Tentu apalagi kalau pegang pulpen. Yang udah pegang pulpen jangan dimasukin, udah dah gak ngapa-ngapa. Tapi kan ilmu harus dicatat gitu ya, sebisa mungkin. Tapi saya baik sangka ada YouTube, ada online, nanti bisa mengulang lagi, alhamdulillah. Tapi maknanya menjadi muhibbin, menjadi mustami, cinta aja sama majelis ilmu, duduk aja cuma ngedengerin, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Tapi kalau memang kita ada kesempatan mencatat, maka insya Allah ilmu itulah yang akan kita bawa. Ya, jadi luar biasa. Kenapa begitu banyak motivasi tentang hadir ke majelis ilmu? Karena Allah pengen hamba-hambanya ini menduduki tempat yang mulia. Allah pengen yang datang ke majelis taklim itu adalah orang-orang yang akan Allah janjikan syurga. Jadi begitu banyak motivasi supaya kedudukan manusia itu mulia di sisi Allah. Nah, jadi alhamdulillah nih. Tapi lagi-lagi orang yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia itu orang-orang pilihan. Yang Allah mudahkan kakinya melangkah ke majelis taklim. Meskipun keluar dari mobil tadi jalan pelan. Sampai di sini belonjor dipegangin aja itu dengkulnya. Ada yang begitu? Ada. Yang udah belonjor gak apa-apa, gak usah dilipat lagi. Saya mau udah maklum dah, namanya di pengajian ya. Bukan begitu doang, ntar diputer kanan, puter kiri. Puter sana, puter sini, ntar belakang, ntar ini bagus kagak ada yang nyender. Alhamdulillah. Tapi yakin itu kita semua manusia pilihan. Allah gerakkan hati kita, untuk hati kita menggerakkan langkah-langkah kita. Diberesin urusan-urusan di rumah, saya mau ngaji ke Andalusia. Subhanallah, pilihan. Coba nih kalau ngikutin hawa nafsu, mau tanya. Enakan mana di rumah sama duduk di sini? Ini sih emang udah orang pilihan, enakan di sini Ustazah, gitu kan. Cuma kalau ngikutin hawa nafsu di rumah. Kalau kata orang sekarang kesini tuh perlu effort, perlu usaha. Mandi, pakai baju yang paling baik, pakai kerudung, pakai daleman, kerudungnya 2 lapis, brosnya 4 macem. Ya. Karena takut kesini kebuka, di sini kebuka, panjang gitu kan. Belum lagi mesen Gojek, punya anak 7, kagak ada atau yang mau nganterin. Tapi kita berusaha sampai ke situ, mungkin pakai Gojek nggak bisa masuk, jalan pelan-pelan. Pas mau jalan di kanan ada dagang, enak banget gitu ya. Ntar pulangnya gitu. Saya juga ada yang mau saya beli itu ntar di situ. Anak-anak semua. Sampai di sini alhamdulillah. Pertanyaan sampai di sini masih diuji apa enggak? Masih. Tar hati kemana-mana, mata tadinya melek belok jadi ngantuk lagi. Tapi alhamdulillah ya Allah, kita ini manusia pilihan yang Allah gerakkan untuk hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Karena ternyata Allah memilih loh. Untuk menaikkan derajat seseorang, Allah memilih siapa yang pantas diangkat derajatnya, itu Allah pilih. Makanya alhamdulillah. Ya, pengorbanan semuanya ini tidak akan sia-sia. Allah akan tempatkan kita di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu.
Jadi yang kedua, untuk mengejar ketakwaan ternyata ya untuk mengejar ketakwaan cari tahu apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang halal, apa yang haram. Karena untuk mencapai tingkatan takwa, mengerjakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Gimana kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang Allah perintah kalau kita nggak duduk di kajian? Bagaimana kita mau meninggalkan apa yang Allah larang kalau kita nggak tahu dan hadir ke majelis ilmu? Jadi alhamdulillah, inilah pintu menuju kemuliaan sudah kita miliki. Tinggal satu, ilmunya dicatat, ilmunya diambil, ilmunya dipegang. Yang kedua, jangan cuma dicatat, jangan cuma diambil, tapi diamalkan. Dua inilah yang akan menjadi kesempurnaan dalam ketakwaan. Ilmunya udah kita punya, udah kita catat, atau hanya mendengar, nanti pulang bismillah mau kita amalkan. Insya Allah. Kan tiap pekan ini kan kajiannya macam-macam. Tiap pekan ilmunya juga luar biasa. Guru-guru menyampaikan dengan berbagai macam dari materi berbeda-beda. Tapi sumbernya tidak lain dari Al-Quran, Sunnah, dan makalah dari para ulama. Itu kan semuanya menuju kepada keridhaan Allah. Nah jadi ilmunya udah kita pegang nih, ilmunya udah kita tahu nih, yuk diamalkan. Karena ilmu sama amal gak bisa berpisah. Layaknya ibu dengan bapak di rumah tidak bisa terpisah. Kayaknya kalau ibu-ibu di sini semakin hari itu semakin terasa harmonis rumah tangga, betul apa enggak? Karena saya ngeliatin di sini kayaknya pengantin-pengantin lama. Tapi semakin pengantin lama biasanya ada getaran-getaran halus gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Ilmu ngaji, cakep. Catet, cakep. Tapi gak diamalin, ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kata Nabi, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat gak akan bergerak kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnah. Umur ketika di dunia dipakai buat ngapain aja. Wa an jasadihi fima ablah. Badan dipakai buat ngapain aja. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta dapat dari mana, keluarinnya kemana. Dan yang keempat, wa an ilmi. Dan juga ilmu. Ma amil labih, apakah ilmu itu diamalin? Nah ini ilmu udah kita peroleh nih, yuk jangan sampai sia-sia. Karena akan ditanya, udah sering ngaji, udah diamalin belum? Sebisa mungkin ikhtiar kita amalkan pelan-pelan, insya Allah. Amal enggak punya ilmu. Beramal aja, tapi enggak punya ilmu, dikhawatirkan yang dikatakan Nabi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Dan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap dia mengamalkan tapi enggak pakai ilmu, mardudah, ditolak, la tuqbalu, ditolak, enggak diterima sama Allah, naudzubillah. Dia mengamalkan tapi enggak belajar, dia enggak duduk di pengajian, dia enggak ngaji, akhirnya mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, mardudah la tuqbalu, ditolak sama Allah. Ada enggak yang begitu? Ada, enggak suka duduk di pengajian tapi mengamalkan segala sesuatunya senang banget gitu. Kita perlu hadir ke majelis ilmu. Di antaranya nih, contoh kemarin ketika puasa, kan kita ketemu tuh kalimat takwa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan, aku perintahkan kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Nih, agar kalian bertakwa. Perbedaannya, kalau ada orang ngaji, puasa di bulan Ramadan, caranya begini, yang membatalkannya ini, yang mengurangi pahala puasa ini. Dia ngaji, maka bukan saja dia berpuasa, tapi dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau marah, ngurangin pahala. Kalau dia, masih punya dengki, akhirnya ngurangin pahala. Kalau dia ghibah, dia namimah, dia bohong, ngurangin pahala puasa. Kan gitu. Karena kita ngaji dan kita mengamalkan. Tapi ada orang yang mohon maaf, puasa juga sama kita.
dari mulai subuh sampai maghrib. Cuma sepanjang puasa, mohon maaf, nggak sholat 5 waktu. Nah, aku tuh bilang, ada, kenapa? Karena ngamalin, tapi nggak pakai ilmu. Mardudah la tuqbalu, ini yang dikhawatirkan ditolak, nggak diterima sama Allah. Ada juga orang puasa, nggak makan, nggak minum, bener. Tapi sepanjang itu nggak bisa menahan hawa nafsu. Nggak bisa menahan emosi, marah, ngamuk, ghibah, namimah, tetap jalan. Padahal lagi puasa. Ini yang dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar aus doang karena nggak bisa menahan hawa nafsu. Apa bedanya? Sama-sama puasa, sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, sama-sama tidak berhubungan suami istri dari mulai subuh sampai maghrib. Bedanya yang ini menjalankan puasa dengan ilmu, yang ini nggak pakai ilmu. Ini mardudah, ini yang ditolak. Ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena ada ilmu dan diamalkan. Maka kira-kira hadiah setelah bulan Ramadan yang mendapat predikat takwa, yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang dia menjalankan ibadah puasa dengan ilmu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi pentingnya ilmu dan juga pentingnya kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Kemudian Ibu, kalau kita ini datang ke pengajian, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan juga kita mengamalkan, sudah dipastikan sama Allah kita baik, sama manusia pun kita baik. Kalau kita sering datang ke pengajian, kita sering duduk di pengajian, ya, bukan saja amal ibadah kita diterima karena kita menjalankan amalan didasari dengan ilmu, tapi kedudukan kita, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia akan baik. Coba Bu, saya mau tanya. Orang kalau belum ngaji, ada orang yang ngomongin dia, ada orang yang mendengki, ada orang yang membenci, ada orang yang gak senang deh sama dia. Ini ada orang nih belum ngaji, belum duduk di pengajian, dia belum tahu tuh ilmunya. Tapi ada orang yang benci, ada orang yang marah, ada orang yang kesel. Kira-kira Ibu bisa menebak apa yang akan dia lakukan? Membalas atau sabar? Balas. Itu perbedaannya. Kalau memang belum ngaji. Tapi saya yakin yang hadir di sini nih. Ini kan ngaji udah pada senior-senior semua kan. Udah berapa puluh tahun Ibu ngaji. Kayaknya pandangan saya kayaknya jadi profesor semua ini nih. Insya Allah. Karena kan kalau untuk mendapatkan titel S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 doktor 2 tahun, 4 tambah 3 tambah 2, 4, 7, 9. Nah anggaplah 15 tahun, anggap 15 tahun jadi profesor. Ibu kira-kira ngaji udah berapa puluh tahun? Bukan, lebih kan, berarti profesor-profesor nih Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Nah Ibu bisa merasakan, dulu belum ngaji, orang kesel sama kita, orang marah sama kita, kita mau balas aja. Betul apa enggak? Wajar karena kita belum tahu ilmunya. Ada orang ghibahin kita, orang namimah sama kita, orang membenci kepada kita, mungkin orang caci maki kita, kita akan membalas sebelum ngaji. Tapi ketika udah ngaji, begitu banyak ilmu yang kita dapat, sabar, balas kebaikan. Balas keburukan dengan kebaikan. Balas kebaikan dengan kebaikan mah biasa. Tapi balas keburukan dengan kebaikan itu luar biasa. Itu pun yang membedakan. Ya, itu yang membedakan. Jadi hablum minallahnya akan meningkat, hablum minanas pun akan meningkat. Kenapa? Karena kita hadir ke majelis ilmu. Jadi ketika hadir ke majelis ilmu, satu menuju jalan kemuliaan, menuju jalan ketakwaan. Apa itu takwa? Mengerjakan apa yang diperintah, mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Tapi hasilnya bukan cuma itu, hasilnya dia akan memiliki dan menjadi manusia yang berkualitas di dunia sampai ke negeri akhirat. Allah firmankan dalam Al-Quran, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama gak sih
orang yang tahu ilmu sama orang yang nggak tahu ilmu? Beda. Sama nggak sih orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji? Beda. Dari cara pakaiannya beda. Dari cara memandang nilai kehidupan beda. Dari cara bicara pun beda. Pakaiannya beda, bicaranya beda, penampilan beda, menghadapi ujian dunia juga beda. Jadi kalau sekiranya kita memang berada pada relnya ketakwaan, maka bukan saja tadi ilmu kita atau amalan kita diterima, tapi kita akan mendapatkan hubungan yang baik, baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Paham sampai sini ya? Saya mencoba untuk ibu memahami betul bahwa untuk jalur takwa itu harus ikhtiar. Untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah itu harus usaha. Nggak bisa kita duduk manis, banyak amalannya tapi nggak ngaji. Atau ngaji nggak diamalin, nggak sampai. Jadi ada satu titik di sana di mana Allah akan mengangkat dan Allah akan memberikan kedudukan yang mulia. Nah itu tadi pertama dengan agama Islam, yang kedua dengan ilmu dan amalan. Supaya kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ternyata Bu, kalau ibu duduk di pengajian, ilmunya didapat, amalin juga, maka hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia akan baik. Kalau hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia baik, maka Allah akan muliakan kita. Tuh yang ketiga. Yang ketiga. Ya, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Hasil dari kita ngaji. Mana ustazah dalilnya? Surat Ali Imran ayat 112. Allah firmankan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu. Allah akan hinakan manusia di mana saja berada. Ya Allah. Allah akan hinakan manusia di mana saja berada. Duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu. Allah akan hinakan manusia di mana saja dia berada. Illa, ada kalimat illanya, ada kecualinya. Duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang suka menjalin hubungan kepada Allah dan menjalin hubungan kepada manusia. Allah akan hinakan manusia dimanapun dia berada. Kecuali orang yang suka baik hubungan kepada Allah. Orang yang baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Bu, gimana bisa kita baik sama Allah? Gimana kita bisa baik kepada manusia? Gimana caranya? Kok bisa? Karena kita tahu ilmunya. Karena kita ngaji. Karena kita amalkan. Jadi inti dasarnya, poin yang kedua adalah, yang pertama tadi Islam, ya, kedudukan mulia di sisi Allah itu kan dengan agama Islam. Yang kedua, kedudukan yang mulia adalah bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nih, ilmu ama amal, ilmu ama amal, duduk di pengajian. Nah itu tuh menjadi kunci dasar nomor 2. Kalau kita udah datang ke pengajian, kita dapat ilmunya, kita amalkan, tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita duduk ke pengajian, kita amalkan, surga. Kalau kita datang ke pengajian, kita belajar, menambah ilmu, hubungan kepada Allahnya baik, hubungan kepada manusianya pun juga baik. Coba pertanyaan saya lagi, mohon maaf. Ibu dulu belum ngaji, mohon maaf. Dalam cara berpakaian pasti tidak seperti ini. Betul? Kita nggak peduli masa lalu kita. Nggak apa-apa, itu sebagian dari proses perubahan. Tapi yang Allah lihat nanti ujungnya. Mungkin ada yang baru, mohon maaf, ada yang berhijab baru 5 tahun. Enggak apa-apa. Ada yang baru berhijab 2 tahun. Bahkan mungkin ada yang baru berhijab mungkin 1 tahun ini. Enggak apa-apa. Itu nilai dari proses, itu sebuah proses. Karena suksesnya manusia dilihat dari bagaimana akhirnya. Apakah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah itu. Pastinya. Kalau kita sebelum ngaji mungkin banyak hal yang banyak lalai. Sholatnya mungkin mohon maaf berani kita tinggal. Kadang-kadang
masih mencaci maki orang lain. Dari sisi berpakaian juga belum sesuai yang diatur sama Allah. Tapi ketika hadir ke majelis taklim, otomatis insya Allah Allah perbaiki hidup kita, maka Allah akan bimbing kita menuju jalur yang terbaik ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham sampai sini ya. Kunci kedua udah ngaji. Kunci kedua, kalau pengen kita jalurnya benar, udah duduk di pengajian, istiqomah, maka insya Allah berkah. Maka insya Allah benar deh hidup kita. Itu nanti akan mendapatkan kemuliaan. Karena kalau kita ngaji, udahlah ilmunya kita dapat, udah kita amalin, dapat surga. Hubungan sama Allahnya baik, hubungan sama manusianya baik, akan Allah angkat derajat kita. Amin ya Rabbal. Baik, poin konkretnya gimana nih Ustazah, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia jadi dapat banyak gitu maksudnya. Untuk actionnya gimana sih? Konkretnya gimana nih? Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada manusia, pasti di mana majelis taklim, di mana pengajian, pasti yang diajarkan di dalam majelis taklim adalah ikhlas. Pasti ditekankan urusan ikhlas. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Iya, cuma konkretnya gimana Ustazah? Kalau kita betul-betul memaknai pengajian, memaknai ilmu dan ingin mengamalkan, maka kita akan mendapatkan ilmu ikhlas. Itu hubungan kepada Allah. Ya. Tadi kan amalan-amalan banyak nih, seperti misalnya amalan bulan Syawal, puasa 6 hari, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasyami dahri, ya kita dapat, kita amalin. Itu bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bala, kita tahu ilmunya, kita amalin. Menutup aurat wajib, kita kerjakan. Ya. Kemudian kita berzikir, kita tahu ilmunya, dapat di majelis taklim, kita amalkan. Itu ibadah, betul, itu hubungan kepada Allah. Cuma akan sia-sia kalau tidak ada keikhlasan. Jadi kunci dasarnya adalah ikhlas. Ilmunya udah ada, kita udah amalin, tapi yang terpenting hubungan kepada Allah, ikhlas. Apa itu ikhlas? Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngaji, ikhlas. Ya Rob, pengen ngaji supaya pengen tambah ilmu, pengen bisa banyak amal, pengen mudah jalur menuju ridhomu. Ya Rob, pengen baca Quran, ikhlas, gak pengen dipuji sama suami, enggak. Pengen baca Quran ikhlas, karena memang pengen Quran ini nanti menjadi teman di alam kubur. Pengen nanti di hari kiamat Quran tiba-tiba datang memberikan syafaat kepada kita. Tuh. Apalagi sedekah. Ya Rob, saya ikhlas ada tromol lewat sedekah, bismillahirrahmanirrahim, berapapun jumlahnya, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan engkau ridho, aku mengeluarkan harta untuk jalanmu. Apapun yang kita lakukan, kalau udah kita amalkan, kemudian ilmunya kita dapat, kita amalkan, tapi hasilnya harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Semata-mata ingin mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hablum minan nas. Lalu bagaimana hablum minan nasnya? Konkretnya bagaimana? Hablum minan nas yang konkretnya adalah hubungan kepada manusia, maaf dan memaafkan. Maaf dan memaafkan. Jadi nih ya, hasil introspeksi dan hasil muhasabah kita, kalau emang mungkin ibadah kita kurang ikhlas, ya Allah mudah-mudahan pulang dari sini lebih ikhlas lagi. Karena gak akan ada hasilnya, karena gak akan ada nilainya. Udah sering ngaji, udah diamalkan, tapi kayaknya masih berharap pujian dari orang gitu. Kayaknya kalau lagi mau ngaji ada ibu-ibu lagi ngumpul di depan warung sengaja lewat sini supaya dibilang rajin banget ngajinya gitu misalnya. Kayaknya naudzubillah, ini contoh ya. Tapi misalnya kalau lagi ya itu kalau semuanya dikerjakan, ilmunya ada, diamalkan, tapi kalau nggak ada ikhlas maka sia-sia. Jadi insya Allah bentuk muhasabah kita mudah-mudahan ya Allah pandanglah hati kami.
Pandanglah diri kami, mudah-mudahan yang hadir di sini ibadah semua penuh dengan keikhlasan. Pandanglah hati kami, mudah-mudahan mulai hari ini ibadah kita semakin ikhlas untuk Allah. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua, terkait dengan hubungan kepada manusia nih. Bagaimana? Maaf dan memaafkan. Kalau ikhlas, mulia di sisi Allah. Banyak pahalanya. Kalau kita sebagai manusia, maaf memaafkan, maka pun insya Allah akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga yang mengatakan, Masya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Dalam Al-Quran, kalau kita bisa marah, bisa ngomel, bisa meluapkan hawa nafsu kita, bisa marah-marah, bisa. Tapi kata Allah, wal kaziminal ghaiz. Gak usah tahan amarah, itu orang yang hebat. Wal afina anin nas. Maafin kesalahan orang. Ya Allah ustazah, jahatnya luar biasa sama saya. Maafin. Kita punya salah, jangan gengsi, minta maaf. Ya Allah ustazah, ini ponakan saya, ini kurang ajar sama saya. Masa lebaran kagak mau datang ke rumah saya? Maafin. Ya Allah ustazah, tetangga saya nih luar biasa ustazah, nyemegelin hati. Maafin. Gak ada kalimat yang lebih indah daripada saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukankah kita juga banyak dosa? Bukankah kita juga banyak khilaf? Kenapa kita gengsi dan gak mau untuk memaafkan kesalahan orang lain? Yakinlah ketika kita mudah memaafkan khilafnya orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wal afina anin nas. Allah yang perintahkan, maafin. Wal afina anin nas. Jadi orang tuh suka memaafkan. Ini kan momentumnya masih anget nih. Momentumnya masih luar biasa nih untuk kita bisa saling maaf. Kita punya salah, kita minta maaf. Dan kalau memang ada orang salah sama kita, dia datang, kita maafin. Atau dia belum minta maaf sekalipun, kita maafkan dalam hati kita. Karena kalau ada orang yang udah minta maaf, dia menjadi orang yang pemaaf, maka hidupnya bakal enak. Betul apa enggak? Bahkan kata salah seorang ulama, jadilah engkau ketika engkau tertidur, ya, jangan engkau tertidur sebelum engkau memaafkan semua kesalahan orang lain. Karena demi Allah, ketika engkau memaafkan semua kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan semua khilaf-khilaf kalian. Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung dosa kita banyak banget Ibu ya, yang gak kita sadarin. Tentu kita pengen dosa kita semuanya, khilaf kita dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata caranya adalah kita maafin kesalahan orang lain. Nah, kata Nabi, mohon maaf ini jelas hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ma zadallahu abdan bi'afwin. Ma zadallah. Tidaklah Allah akan memberikan, ya, menambahkan abdan bi'afwin pada seorang hamba yang suka memaafkan, illa izzan, kecuali kemuliaan. Tidaklah Allah akan menambahkan pada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Artinya apa? Kalau ada hamba Allah yang suka memaafkan, kalau ada hamba Allah yang lempeng hatinya, dia maaf dan memaafkan, maka pasti Allah akan mengangkat dan akan memberikan kemuliaan padanya. Amin ya Rabbal alamin. Ini hasilnya dari tadi yang saya sampaikan dari jam 9 tadi, ya hampir 45 menit. Ujungnya ini jalan adalah kepada Allahnya ikhlas, kepada manusia lempengin hati, memaafkan. Bu, kita pasti punya khilaf kepada manusia. Jangan gengsi untuk mengucapkan maafin saya. Karena kalau memang kita mengakui kesalahan kita, mungkin di mata manusia, ya kan lo minta maaf juga. Tapi tidak di hadapan Allah. Dengan begitu Allah akan angkat derajat kita. Kalau ada orang mungkin salah kepada kita, jangan gengsi.
untuk kita maafkan. Enak aja minta maaf. Ganti dulu sakit hatinya saya berbulan-bulan. Na'udzubillah. Ganti dulu misalnya kekecewaan saya bertahun-tahun. Tapi ketika begitu besar luka yang kita miliki, tapi kita ngikutin apa yang Allah perintahkan, maafin, maka disitulah derajat kita akan semakin tinggi dan kedudukan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ustaz, susah banget, betul apa enggak? Maafin kesalahan orang jujur susah apa gampang? Susah. Tapi kalau kita pandang bagaimana baginda Rasul tersenyum ketika kita menjalankan anjurannya, perintahnya. Dan kita katakan dalam hati, ya Rob gak apa-apa direndahin sama orang asalkan engkau angkat derajat. Ya Rob gak apa-apa dihinakan orang, direndahkan orang asal jangan engkau yang hinakan aku. Ya Rob aku maafkan kesalahannya karena aku ingin salah dan khilafku pun dimaafkan olehmu. Sehingga kelak di dunia aku kau muliakan pun di hari akhirat aku kau berikan syurga. Jadi gak ada alasan untuk kita menunda-nunda minta maaf dan memaafkan. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang amalan-amalan yang kita kerjakan ikhlas, kita bagi orang, kita bersedekah, kita berbuat baik sama orang ikhlas, itu orang gak balas kebaikan dalam hati kita mah bodoh amat. Orang kita melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah, pengen dapat pahalanya dari Allah. Kadang kalau ada orang berbuat baik, kemudian kita masih ngandelin, kok dia gak balas-balas ya baik kita ya. Kok dia gak ngucapin makasih ya. Kok kemarin saya ngirimin nasi timbel kagak dibalikin lagi ya. Kali gitu dibales gitu ya. Nah itu akhirnya akan merusak hati kita. Jauh dari keikhlasan. Tapi kalau kemudian ketika berhubungan kepada manusia, ya udah nggak apa-apa. Emang kalau memang dia belum maafin saya atau dia nggak mau minta maaf nggak apa-apa. Tapi saya udah maafin kok. Kenapa? Karena Allah. Kalau kita melakukan segalanya karena Allah, maka yakinlah Allah akan siapkan tempat terbaik buat kita di dunia sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Jadi alur ceritanya begitu. Tadi kan saya cuma cerita. Ya, alur cerita ujungnya begitu. Gimana ujungnya? Gimana ceritanya nih? Akhir ujungnya kedudukan yang mulia, derajat yang mulia di sisi Allah. Pertama, kita akan mendapatkan surga. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Yuk cepat dapat ampunannya Allah. Karena kalau hati kita udah gampang maafin orang, Allah pun akan maafin kita. Yuk cepetan dapat itu. Kita akan dapat surga. Udah dapat pemaafan Allah, yang kedua kita dapat surga. Wal jannah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wal jannah. Yang surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Buat orang-orang bertakwa. Kejar takwa itu. Kejar takwa itu. Kejar takwa itu. Karena kalau kita mengejar nilai di sisi Allah yaitu ketakwaan, maka Allah akan janjikan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Janjinya Allah, uiddat lil muttaqin, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi poin yang kedua, takwa. Tadi itu yang pertama Islam, yang kedua takwa. Tapi untuk mencapai takwa, yaitu prosesnya setengah jam tadi saya ceritain. Bahwa untuk mengejar takwa, yang namanya takwa ngerjain perintah Allah, ninggalin larangan Allah. Cuma gimana supaya bisa ngerjain apa yang Allah perintah, ninggalin Allah yang Allah larang, cari tahu dulu ilmunya. Di mana? Di pengajian. Udah tahu ilmunya, amalin. Tapi ketika kita sudah mendapat ilmunya, kita mengamalkan, maka yakin deh kita akan menjadi orang yang ikhlas ya, niatkan semua yang kita lakukan semua karena Allah. Dan yang kedua, sama manusia biar hati lebih lempeng, punya salah sekali lagi minta maaf. Kalau memang orang salah sama kita, maafin. Ustazah dia belum minta maaf loh, dia belum datang loh ke sini. Nggak apa-apa, kita maafkan dia karena Allah,
karena kita pengen dosa kita semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tuh, ujungnya adalah ikhlas, ujungnya adalah memaafkan, hablum minallahnya ikhlas, semua amalan kita niatkan karena Allah. Kemudian hablum minannasnya kita maaf dan memaafkan. Ini momentum masih anget ya, nggak ada alasan kita menunda-nunda minta maaf atau menunda-nunda memaafkan kesalahan orang lain, karena yang kita pengen kan derajatnya Allah. Apa itu derajatnya Allah? Nggak tanggung-tanggung, surga yang kelak nanti kita akan abadi ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan motivasi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi diri kita untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus diikhtiarkan. Derajat yang mulia di sisi Allah harus diupayakan dengan melawan hawa nafsu. Jangan ikutin hawa nafsu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, pengennya ngebalas urusan orang, ngebalas kejahatan orang, jangan ikutin. Jangan ikutin hawa nafsu, pengen melakukan suatu ibadah dapat pujian, jangan, karena nanti akan sia-sia. Tapi kalau kita lawan hawa nafsu, maka la'allakum tattaqun. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dah itu aja, jadi intinya cuma 2 kok. 1, bersyukur, derajat yang tinggi kita sudah miliki, yaitu dengan agama Islam. Bersyukur luar biasa. Ya, bersyukur luar biasa bahwa kita memiliki nikmat tertinggi yaitu agama Islam. Boleh? Boleh. Yang pertama, nikmat tertinggi adalah agama Islam, dan yang kedua, derajat yang akan kita miliki, ya, derajat yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah harus kita ikhtiarkan. Islam juga harus dijaga Islam kita, jangan terganggu dengan fitnah-fitnah sekarang. Yang kedua yaitu dengan cara kita bertakwa. Takwa harus diikhtiarkan. Udah, kuncinya sering ngaji aja. Sering duduk di pengajian aja. Catat ilmu-ilmunya, amalin apa yang harus dikerjakan, maka kelak nanti akan menjadi orang yang mukhlisin dan orang yang akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syurga abadan abada selamanya kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya ya? Oh, baik, silakan. Ya, jazakillah khair kepada Ustazah Quturnada Syatiri. Kepada ibu-ibu dipersilahkan untuk bertanya, masih banyak waktu, bisa 5 orang, tidak apa-apa, silakan. Sana ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, masalah ikhlas dan syukur, kalau kita lihat di keadaan di rakyat Palestina atau keadaan di negara-negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan cobaan, itu gimana caranya ya Ustazah ya? Sedih banget kalau ngelihatnya, itu dia sudah bertahun-tahun dia mendapat cobaan kayak begitu Ustazah. Jadi saya lihat itu di rakyat-rakyat Palestina itu mereka benar-benar sudah dia sudah ikhlas banget mungkin hatinya untuk menuju mati syahid atau gimana. Terus dia juga benar-benar dekat dengan Al-Quran. Jadi di sana itu banyak penghafal Al-Quran, anak-anak kecil gitu saja. Bagaimana cara ininya Ustazah kita bisa benar-benar bisa sakit hati kita kadang sedih banget gitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ibu-ibu yang akan bertanya, dipersilahkan. Nanti 3 orang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izinkan saya Yang Ira mau bertanya terkait dengan adanya info-info beredar di medsos yang notabene kita tidak tahu kebenarannya, tetapi
terkadang mendengar walaupun hanya mungkin sepintas terkait orang-orang yang memang kita menganggapnya beliau-beliau itu sudah ulama dan yang lain. Namun yang kita dengarkan adalah pertentangan yang kalau memang rujukannya Al-Quran dan hadis, kok kenapa tidak bisa sepakat gitu loh. Jadi menimbulkan kadang ya namanya manusia ya tetap aja hatinya kesel. Nah apakah itu juga merusak rasa keikhlasan kita gitu dalam ibadah. Jazakillah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa satu lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustazah, dia itu orangnya punya salah sama kita. Tapi kita mau memaafkan dia, tapi orang yang punya salah itu dengan cueknya nggak mau gitu. Gimana itu Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 orang dulu ya Bu, nanti kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan kembali. Iya, 3 pertanyaan ya, bagus. Insya Allah ini juga bisa mewakili dari beberapa yang mungkin mau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pertama, gimana Ustazah ngelihat itu orang Palestina kok yang gak habis-habis gitu loh. Kok kejam banget, karena memang penjara yang paling besar dan penjara yang paling lebar itu adalah di negara Palestina. Karena ya itu orang Palestina dikepung di kampungnya sendiri. Ya mudah-mudahan Allah jagalah ya. Tapi gimana itu Ustazah, tuh kok kayak Allah kan gampang banget kalau untuk menurunkan azab tuh, jadi Allah gak sayang gitu ya istilahnya gitu kalau kita kesel. Satu, coba kita buka surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat ujungnya masjidil aqsa. Ada kalimat lainnya lagi. Alladzi barokna haulahu. Yang Allah selalu berikan keberkahan pada tempat itu. Alladzi barokna haulahu. Jadi sesungguhnya satu nih ya, negara Palestina itu sudah Allah jamin keberkahannya. Itu firman-Nya Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Yang Allah berikan keberkahan di lingkarannya, di sekitar itu. Ya tapi gimana Ustazah kok itu ngelihatnya kok kayaknya kekejaman mulu. Satu, buka lagi surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik menurut Allah. Asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang kau gak suka, yang kau benci. Itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kita suka itu adalah buruk menurut Allah. Tapi catatan bawahnya adalah bisa jadi yang kamu gak suka, bisa jadi yang kamu benci itu baik menurut Allah. Itu ya. Nah sekarang Bu, subhanallah tadi sempat disinggung sama Ibu yang bertanya. Itu tapi ada anak kecil Ustazah kok jadi hafiz dan hafizah. Allah ingin jadikan anak-anak itu anak-anak surga. Ustazah itu banyak banget yang mati. Allah ingin muliakan karena dia matinya mati syahid. Ibu pernah hitung enggak? Kira-kira, nih Ibu pernah hitung enggak dari awal berapa juta anak yang dibom? Berapa juta anak yang dimatiin? Berapa juta anak yang ditembakin? Pernah hitung? Sama, gak pernah juga, saya juga gak pernah ngitung. Cuma banyak aja gitu ya. Tapi kenapa sampai sekarang kok itu anak gak habis-habis? Kan dia memerangi anak kecil dengan harapan
udah habis warga Palestina gitu. Jadi yang kecil nggak punya balas dendam kepada orang Israel, kan gitu ya. Artinya nggak balas dendam. Jadi yang kecil-kecil dulu nih. Nah terus perempuan-perempuan yang dikenain, kenapa? Supaya mereka tidak melahirkan. Pun juga laki-laki, kenapa ya? Karena memang dia jangan melawan gitu. Tapi kenapa gitu sampai sekarang tuh manusia di Palestina banyak. Padahal kan nggak terlalu luas juga. Ya memang kan yang konflik itu di negara Gaza ya. Meskipun kadang suka berdampak kepada negara yang lain. Nah jadi itulah yang Allah katakan berkah. Al-barakatu az-ziyadatu fi kulli khairin. Yang namanya berkah nambah kebaikan-kebaikan aja. Tugas kita adalah, ya saya pernah nih Bu, mohon maaf, saya pernah diajak, saya alhamdulillah kemarin waktu Tahadus bin Ni'mah, itu ketika Isra Mi'raj tahun kemarin, itu saya berada tepat di kota di Palestina. Jadi pas 27 Rajab. Tapi sebelum kejadian yang hebat kemarin gitu ya. Gitu. Karena kalau Turki, mohon maaf, kalau turis itu memang dijaga sebenarnya sama orang-orang Israel karena kan menguntungkan mereka. Tapi ala kulli hal, saya melihatnya bahwa banyak orang di situ yang tentunya di orang-orang Palestina itu yang banyak dizolimi lah gitu. Tapi yang nggak habis-habis. Dan yang kedua, ketika saya bertanya kepada orang-orang Palestina, itu anak-anaknya itu benar-benar anak-anak yang ngajinya bagus, bahkan hafal Quran, bahkan kadang di pojokan pegangnya Quran, gitu. Yang itu Allah sedang siapkan mereka untuk jadi bidadari surga. Gitu. Begitu banyaklah ya, tapi ala kulli hal kita melihatnya dari dunia luar, melihat sebuah kekejaman. Tapi karena kita ingat, bisa jadi yang kamu benci itu adalah terbaik menurut Allah. Memang diberikan hujatan begitu banyak ujian-ujian, tapi tidak akan merugi. Yang mati syahid, anak yang menghafal Quran pun akan diberikan kemudahan. Anak kecil diberikan kemudahan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan Bu, ada beberapa, saya pernah juga diundang untuk free Palestina waktu itu ya. Ketika ada wawancara dari sana, mengatakan bahwa ada seorang ayah atau seorang ibu, saya khilaf, tapi ketika dikatakan anaknya, ketika anaknya dikatakan meninggal dunia, sedih pasti, sakit pasti, teriak-teriak, artinya aduh. Tapi ketika dia kembali ke dalam rumahnya, dia bersyukur. Kenapa? Karena sudah selamat dan dia sudah menjadi orang yang mati syahid. Kan orang punya Islam, agamanya ada Islam, ada iman, kemudian mati, kan mereka mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid, kenapa? Memperjuangkan negaranya gitu. Ya, jadi kita berhusnuzon bahwa Allah memberikan begitu banyak keberkahan sesungguhnya yang tidak kita lihat dari kasat mata kejahilan kita lah ya, bahwa sesungguhnya Allah sedang memberikan limpahan kebaikan kepada mereka, punya hati yang ikhlas, punya hati yang sabar, karena tempat abadi itu bukan di dunia. Dunia itu memang tempatnya begini aja gitu. Dunia itu tempatnya yang penuh dengan ujian, tapi yang abadi nanti di hari akhirat. Nah, jadi kalau kita ngelihat sekarang nih, orang Palestina tuh kayaknya paling sengsara gitu, kesian, banyak. Ya, tapi nanti yang akan menghidupi, yang menghiasi surganya Allah adalah orang-orang Palestina yang matinya mati syahid. Masya Allah ya, termasuk anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran. Baik, itu ya tugas kita ya tentunya kalau hati kita punya rasa sedih, melihat ada kezoliman, tanda-tanda punya iman. Ada lembut hati kita, tentu kita dorong doa, kemudian kita memberikan dukungan, dorongan kepada orang-orang yang penghidupannya di negara Palestina. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaannya, banyak berita-berita di media sosial. Ya itulah fitnah di akhir zaman tuh kayak begitu. Semua orang bisa ngomong. Di YouTube, di media sosial, semua orang bisa ngomong. Dari yang tua banget, mohon maaf kalau memang dia udah paham, sampai dengan anak kecil bisa ngomong di media sosial. Dari orang yang alim sampai orang yang jahil bisa berkata di media sosial. Nah, lalu bagaimana tuntunannya? Dituntun juga, dijelaskan dan diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang beriman nih.
Kalau orang yang beriman kadang-kadang kebuka mata hatinya untuk melihat kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in. Kalau ada orang yang datang kepadamu membawa berita fasik, mohon maaf, kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun. Jadi PR kita, handphone di genggaman. Kita semua pasti punya handphone, ya. Banyak berita-berita yang masuk media sosial kah, dari WA kah. Nah, jangan langsung kita terima jangan kita terima begitu aja. Karena begitu banyak fitnahnya. Apalagi kadang-kadang ada orang yang ngirim berita ke kita WA, langsung kita share. Kita belum tabayun dulu nih, bener nggak beritanya? Hati-hati, nanti kita menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita yang dusta. Naudzubillah. Ya, nanti kita akan putus rantainya. Kalau memang ada penyebaran-penyebaran begitu, putus rantainya. Kita jangan menjadi orang yang menyebarkan berita yang dusta. Atau yang kedua, kalau ada berita-berita, ini kan dari orang-orang yang paham ilmu. Misalnya, kok ini orang-orang jadi debat? Nah, itulah fitnahnya, perbedaan pendapat, sehingga akhirnya bisa memancing hawa nafsu, timbullah mencaci, timbul memaki. Kita gimana Ustazah? Enggak usah ikut-ikut. Jangan ikut-ikut di dalamnya. Kalaupun berita ada sekedar kita baca. Tapi kita nih yang duduk di pengajian boleh sampaikan kepada guru kita, Ustadz kemarin saya dapat berita ini, yang ini ngomong begini, yang tuh begini, ini bagaimana Ustadz? Saya harus bagaimana? Itu yang disebut kita harus bertanya. Kita harus bertanya, kita harus tabayun kepada orang yang paham ilmunya. Jangan pada orang yang salah. Kan ilmu Allah ini luas. Ya. Kul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau ini katakanlah deh, ilmu Allah tuh luas banget gitu. Ya, kalau aja itu lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, maka lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, enggak akan cukup ilmu Allah itu selesai dituliskan. Walau ji'na bimithlihi madada. Udah kering itu lautan buat jadi tinta, udah kering nih, datang lagi air yang sama, ditulis lagi ilmunya Allah. Gak akan cukup, begitu luasnya ilmunya Allah. Jadi tentu dengan luasnya ilmu Allah banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Banyak perbedaan-perbedaan pemahaman. Wajar, kata Nabi, bedanya perbedaan pada umatku kan ya itu adalah berkah, di antara keberkahan gitu ya. Rahmat, mohon maaf bukan berkah, rahmat. Perbedaan pendapat pada umatku rahmat. Artinya bentuk kasih sayang Allah. Kita mikir gak nih mana yang salah, mana yang benar. Jadi tidak semena-mena kita mengikuti. Ya, jadi ala kulli hal, kalau memang media sosial itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, keraguan kita jangan kita jangan kita diam aja, tapi perlu kita tanya kepada guru-guru kita. Dan lagi-lagi jangan ikut-ikutan. Nih hati-hati nih Bu. Media sosial sekarang bikin masalah kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Betul apa enggak? Ada orang selisih paham, yang atu nulis status, yang satunya lagi baca. Yang baca kirain buat dia itu pesannya, ribut. Apalagi kalau misalnya ada clue-nya. Ada clue-nya. Saya nggak demen banget sama orang yang tadi pakai baju ungu misalnya gitu. Tapi kan nggak ada ungu di sini, ungu sampai bawa sampai tasnya misal contoh atau bagaimana, mohon maaf. Nah, jangan ya. Jangan jadikan media sosial itu jadi media sosial, jadikan itu media untuk bersosialisasi yang baik-baik aja. Menebar sharing ilmu kajian, ada hasil kajian hari ini di-share. Itu kan kalau kita nunjukin kebaikan, diamalkan, kita dapat baik. Tapi kalau kita menunjukkan sesuatu dan menciptakan kebencian, itu yang dikhawatirkan akan mengalir juga dosa-dosanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ingat, media sosial ini adalah bisa jadi pintu masuknya setan, fitnah di akhir zaman. Jangan sampai mempecah belah, jangan sampai kita membenci seseorang. Kalaupun ada suatu sikap yang tidak baik, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Karena manusia bisa berubah. Gitu ya. Jadi kita nih orang yang sudah banyak insya Allah belajar dan ngaji, insya Allah akan lebih bijak dalam menerima apapun informasi pada media sosial. Insya Allah. Yang ketiga, yaitu tentang, Ustazah saya udah minta maaf. Saya udah tahu salah, saya minta maaf. Dianya cuek aja. Dianya nggak mau maafin.
maka kita katakan enggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf. Ya. Karena kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. La yahillu, tidak halal, haram, dosa. Kata Nabi, ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal ya, dosa ya, bagi seseorang yang mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Yaltakian, keduanya ketemu nih. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang atu ngelengos ke sono, yang atu ngelengos ke sini. Tapi kata Nabi, wa khairuhuma, tapi yang lebih baik di antara keduanya, man yabda'u bisalam, yang mulai salam duluan. Kita kalau ada perselisihan sama orang lain, dia cuek, bagusnya kita cuek apa kita baikin? Baikin, karena kita pengen jadi orang yang wa khairuhuma, kata Nabi, yang kita pengen jadi orang yang lebih baik daripada keduanya. Dan Nabi pun luar biasa ya nih Bu, kalau kita pahami kalimat baginda Rasul, masih kasih batasan maksimal 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Tidak halal dosa orang ngediemin saudaranya lebih dari 3 hari. Saudaranya artinya bukan saudara kandung, bukan saudara, tapi memang orang lain gitu ya. Kerabat atau teman itu termasuk. Kata Nabi lebih dari 3 hari gak boleh ya. Tapi hari pertama masih boleh? Boleh. Artinya bukannya kita jadi benci, dengki, bukan, tapi untuk menetralisir emosi kita. Karena Nabi tahu manusia itu punya rasa. Karena Nabi paham orang kalau dikecewakan ada emosi dalam hatinya. Hari kedua masih dikasih waktu buat netralisir hati. Dah kita gak bertemu dulu deh, ya jangan dulu deh. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga nih batas hari terakhir. Tapi kalau udah main diem-dieman di hari keempat, nah inilah yang akan nanti mendapatkan naudzubillah, mendapatkan catatan-catatan yang luar biasa berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Jadi Bu, nggak apa-apa. Tugas kita adalah minta maaf, tugas kita memaafkan. Allah mencatat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, dan Allah tidak akan bertanya bagaimana orang lain berbuat kepadamu. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita berbuat baik selalu kepada orang lain. Kalau ada orang lain masih dengki, benci, gak mau maafin kita, jadikan itu untuk penguat hati, jadikan itu momentum kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak begitu, ibu gak bakal dapat pahala sabar. Kalau kita udah minta maaf, dia gak mau maafin, kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala sabar. Tapi kalau kita minta maaf, dia maafin, gak ada juga nilai sabarnya. Atau yang kedua, kita minta maaf, dia gak mau maafin, kitanya berontak, kitanya gak punya sabar. Gak ada lagi pahala sabar. Paham sampai sini ya? Jadi jadikanlah hal-hal yang orang lain lakukan kepada kita, yang menguji kesabaran kita, itu jadikan momentum akan menambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Yang penting tugas kita udah selesai. Urusan dia enggak mau maafin, urusan dia kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Sampai 1:30 ya? Masih boleh 1 termin lagi untuk 3 orang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang suami apabila berangkat bekerja terus kecelakaan, dia meninggal, apakah itu termasuk apa namanya? Iya. Iya, mati syahid gitu. Sekian Bu. Iya, siapa lagi? 2 orang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ustadz, misalnya kita sudah memaafkan orang, terus kita nggak mau membatasi komunikasi atau tidak ingin
bersilaturahmi lagi. Itu bagaimana Bu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Nenek Mita, biasa dipanggil Nenek Mita, karena memang paling tua di sini. Begini Ustazah, jadi tadi kan Ustazah tuh membahas mengenai hablum minallah, hablum minannas, kemudian juga memaafkan, dan juga mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu sepertinya semuanya mudah di bibir. Hanya di bibir saja memang mudah, tapi kita mengerjakannya belum tentu dengan sepenuh hati. Nah itu kiatnya bagaimana ya Ustazah ya, agar kita betul-betul ridho, ikhlas, dan sebagainya itu untuk mengerjakan semua itu. Baik, terima kasih Ustazah. Sudah 3 ya? Sudah 3 ya? Sudah Ustazah? Apa satu lagi? Oh, boleh satu lagi, siapa tadi? Tadi ada yang mau bertanya lagi, satu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, ini di lain tema ya. Ini mau tanyakan masalah hukum waris. Kalau misalnya ini kan anaknya dapat rumah satu-satu. Nah rumah yang paling bontot itu rumah yang didiamin orang tuanya. Nah kalau misalnya dijual itu berdosa apa gitu hukumnya? Ya begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 4 pertanyaan ya di sesi yang kedua. Masya Allah, bagus-bagus ini pertanyaannya. Yang selanjutnya terkait dengan suami. Kalau suami kerja, sedang menuju ke tempat kerjaan, kemudian kecelakaan dan meninggal dunia, apakah termasuk orang yang mati syahid? Iya. Karena dia sedang menuju jihad fi sabilillah. Langkah-langkahnya sedang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dia capek, dia lelah, dia berjuang untuk mendapatkan rizkinya yang halal, yang thayyib. Kemudian ketika dia mendapatkan hal tersebut, dia bawa untuk keluarganya, maka jihadu fi sabilillah. Orang yang sedang berjuang, orang yang sedang mencari nafkah bagi seorang suami, maka langkah-langkahnya tercatat orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang meninggal ketika jihad fi sabilillah, maka dia akan Allah muliakan. Ya. Yang membedakan adalah niat. Akankah itu menjadi ibadah? Akankah memang itu hanya sebuah perkara yang mubah saja? Karena perkara mubah, perkara yang tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, bisa bernilai besar pahala kalau disertai dengan niat. Ya, memang sih nggak diucap niat ketika mau berangkat, cuma memang dia niat bekerjanya mencari yang halal, mencari yang baik untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah itu tuh yang termasuk jihad. Tapi kalau dia nggak peduli, mau halal kek, mau haram kek, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa deh haram deh, misalnya gitu ya. Nah itu tidak termasuk meskipun dia sedang menuju perjalanan pekerjaan. Yang membedakan adalah niat. Niat kan dalam hati, nggak harus diucap. Nah kalau seorang suami, pokoknya saya bekerja, ya sekemampuan saya, sebisa saya, berapapun gajinya saya sudah ikhtiarkan semaksimal mungkin. Yang penting halal, untuk biaya hidup anak dan istri saya, keluarga saya, dia lakukan, artinya dalam pekerjaan dia hanya ingin mencari yang halal-halal saja, maka itu termasuk jihad fisabilillah. Ya, yang penting niatnya di hati, pokoknya cari rezekinya yang halal, rezekinya yang benar, tempat pekerjaan yang baik. Insya Allah jihad, dia termasuk dalam perjalanan jihad fisabilillah. Karena yang namanya syahid, itu ada 3. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia, tapi bukan syahid akhirat nih. Di dunia dikatakan dia orang yang mati syahid. Mungkin ketika meninggalnya tidak dimandikan, tidak dikafankan gitu ya. Tapi orang taunya dia syahid aja. Di dunia terkenal dia orang yang mati syahid. Tapi hatinya nggak ikhlas. Saya pengen begini supaya pengen dapat pujian orang gitu. Nah itu di dunia dapat
nilai dia orang yang mati syahid, tapi di hari akhirat nggak dapat pahala. Naudzubillah. Ada yang namanya mati, ada yang orang syahidnya syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Di dunia tidak ternilai dia orang yang mati syahid, tetap dimandikan, dikafankan gitu ya. Tapi di hari akhirat dia akan dihidupkan bersama para syuhada, bersama para orang yang mati syahid gitu. Apa di antaranya? Satu, seorang ibu yang melahirkan. Ketika seorang ibu ngeden, bahasa Jakarta saya pakai mules, ibu ingat nggak ketika mulesnya melahirkan? Masih ingat sampai sekarang? Masih. Pas lagi mules pokoknya nggak mau lagi, udah, jangan lagi, udah. Ini 2 bulan lagi, uwe lagi. Ya, ketika seorang yang melahirkan, kemudian dia meninggal karena menahan sakit dan meninggal ketika dia melahirkan, maka tentu dikafani, dimandikan, dikafani gitu ya. Nah di dunia dia tidak ternilai orang yang mati syahid, tapi di hari akhirat tercatat orang yang mati syahid. Satu. Yang kedua, seorang penuntut ilmu, meskipun dia matinya, meninggalnya di atas kasur. Maksudnya gimana nih? Dia meninggalnya bukan di taklim, meninggalnya bukan di majelis taklim, meninggalnya bukan di musola, meninggalnya bukan di tempat ngaji, meninggalnya di tempat tidur, di rumah. Tapi hari-harinya kerjaannya ngaji. Tuh orang yang dikatakan mati syahid. Dia tidurnya karena kecapean habis ngaji, dia tidur karena ntar siang mau ngaji gitu. Dan memang hari-harinya dia suka hadir ke majelis taklim. Makanya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nih mati syahid karena memang kita hari-harinya duduk dan senang dengan pengajian. Ya. Kalau apalagi yang ketiga? Yaitu yang ketiga dikatakan orang yang mati syahid meninggal karena tenggelam. Meninggal karena tenggelam. Seperti Emeril ya, itu saya baik sangka itu mati syahid. Kenapa? Karena tenggelam. Dan tapi tenggelamnya bukan ditenggelamkan. Maksudnya bukan menenggelamkan diri. Dan tidak dikatakan orang yang mati syahid ketika dia ingin melintasi lautan dan lautan itu sedang bergejolak ombaknya dan dia terus melewati itu, dia rela, dia mati, ya mati deh gitu. Nah itu tidak termasuk. Karena dia pasang badan menyerahkan umur gitu istilahnya. Udah tahu gelombangnya lagi besar, dia tetap maju. Gak apa-apa deh mati syahid, enggak, itu enggak termasuk. Tapi dia lagi jalan, memang tidak ada niat untuk menghabiskan nyawanya, tapi tiba-tiba Allah tenggelamkan, itu mati syahid. Ya, juga ya bukan berarti ketika suami istri ke Ancol berangkat gitu. Tengah laut, bang bagaimana bang kalau kita berdua? Karena mati syahid nih bang, nah, itu enggak. Mati konyol itu namanya ya. Enggak, ya. Gitu. Nah, jadi kemudian yang tertimpa reruntuhan, mati syahid. Yang terbakar, mati syahid. Yang mempertahankan harga diri, mati syahid. Dan orang yang meninggal karena kena wabah, mati syahid. Covid kemarin tuh ya, nah kita berbaik sangka yang meninggal kemarin insya Allah semuanya dalam keadaan yang baik. Amin ya Rabbal. Itu syahidnya syahid akhirat. Di dunia tetap gak ada yang tahu bahwa dia ini mulia. Tapi ketika nanti di hari akhirat, ini subhanallah Allah akan muliakan tempatnya. Ada lagi syahidnya dunia akhirat. Di dunia memang dia ternilai orang yang syahid, ya tidak dimandikan, tidak dikafankan, langsung dikuburkan. Dan di akhirat pun dia akan menjadi orang ternilai orang yang mulia. Nah itu orang yang di dunianya matinya syahid, ikhlas hatinya. Dan sekarang zaman sekarang sih gak ada. Tapi adanya di mana? Di Palestina. Di Palestina ketika meninggal dunia syahid, orang tahu semua syahid. Dan di hari akhirat bisa jadi dia pun juga akan dibangkitkan dalam keadaan yang mulia. Subhanallah, darahnya itu terbawa dalam, darah karena ditembak, terbawa dalam dalam dia kuburnya, maka bangkitnya nanti dalam keadaan yang harum. Ya. Tapi kalau ada ustazah gimana kalau misalkan bunuh diri karena memperjuangkan agama Islam? Enggak, itu mati konyol karena Islam tidak mengajarkan bunuh diri. Ya, Allahu a'lam. Ya, itu terkait dengan seorang suami yang bagaimana ketika dia sedang bekerja kemudian meninggal dunia. Yang penting niat. Yang kedua, batasi komunikasi. Oh gini, ada orang udah memaafkan tadi ya, saya udah maafin, saya sudah minta maaf atau saya sudah memaafkan, tapi kita batasi komunikasi, boleh, nggak apa-apa. Karena
dikhawatirkan dengan kita masih berkomunikasi, akhirnya nanti akan timbul banyak mudaratnya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Membatasi asalkan tidak memutuskan silaturahim. Ya, cuma nih, nah mungkin gini, seperti kejadian pada zaman baginda Rasulullah SAW, yang ketika pamannya baginda Rasul dibunuh oleh Wahsy, kemudian dimakan jantungnya oleh Hindun, itu kan sempat sangat melukai perasaannya baginda Rasul kepada Wahsy, sampai baginda Rasul sudah memaafkan kok. Cuma dalam waktu beberapa saat, jangan dekat-dekat saya dulu deh gitu. Karena ketika saya melihat dirimu, saya akan ingat bagaimana paman saya. Nah itu boleh ya, itu asalkan kita niat tidak untuk memutuskan silaturahim. Kalau ketemu tegur, tetap jangan ada tersisa rasa dengki, rasa benci di hati. Tapi kalau untuk komunikasi kita batasi, itu boleh. Yang penting sudah kita minta maaf dan memaafkan. Menjaga jarak boleh. Insya Allah tidak termasuk orang yang memutuskan silaturahim, asal jangan ada sesuatu dalam hati, benci, dengki, hasad, naudzubillah, jangan. Ya, itu aja. Kemudian yang ketiga, menjalankan amalan. Gimana Ustazah, enak banget tuh ya kalau kita bisa ngejalanin begini begitu gitu yang disampaikan. Cuma kan yang namanya setan pinter banget gitu. Nah, inilah pentingnya kita, satu, saya selalu bilang gimana caranya untuk kita berani menjalankan dan semangat menjalankan. Satu, coba paksain dulu deh. Karena jujur ya, kalau ingin menjalankan suatu amalan, kalau memang belum biasa, berat. Bangun malam belum biasa, berat. Baca Quran belum biasa, berat. Ya, kita mau memaafkan kesalahan orang, mau mulai sekarang nih udah deh, mau maafin aja deh, berat. Tapi paksain doa Allahumma, ibu mau ikutin gak? Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, paksain ya Allah. Ustazah udah serius-serius, iya kita minta Allahumma paksain gitu. Ya Allah, ini gerakin gitu. Karena kalau kita nggak paksain gak jadi-jadi. Mau bangun jam 4 enakan tidur, cuma paksain belek. Ya, kita mau berangkat ke pengajian, paksain jalan. Kita mau baca Quran, paksain. Semua awalnya paksakan. Kalau sudah dipaksakan selama beberapa minggu, paling tidak 30 hari, maka yang sudah dipaksakan akan jadi kebiasaan. Udah biasa bangun malam jam 4, udah nih kayak kemarin nih Bu. Di bulan Ramadan, itu kan kita jam 2 mata kita sudah melek semua. Minggu-minggu pertama mungkin sulit, ya tapi minggu kedua, ketiga, keempat, mata kita udah terprogram jam 3 bangun. Dan saya yakin yang hadir di sini itu tahajudnya gak pernah tinggal kayaknya. Insya Allah. Kenapa? Karena jam 2 udah bangun. Setengah 3 bangun, kita sebelum masak kita sholat dulu minimal 2 rakaat, alhamdulillah. Nah di bulan Syawal kira-kira bisa kita jalankan? Ada yang bisa Ustazah karena sudah terprogram kok mata, tapi ada juga yang ada aja gitu. Nah jadi paksakan itu perlu ya, ketika kita sudah memaksakan lama-lama akan menjadi kebutuhan. Aduh gak sholat tahajud gak enak, gak baca Quran 1 juz 1 hari gak enak, gak sholat duha gak enak. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akhirnya akan menjadi kebutuhan. Yang namanya kebutuhan, butuh. Kita perlu akan sholat duha. Kita perlu untuk baca Quran. Kita perlu untuk sholat tahajud. Itu menjadi kebutuhan kita. Ya, itulah nanti yang akan mendapatkan yang namanya lazzatul ibadah. Lezat ibadah. Ya bukan kalau makan lezat jangan diganggu kan. Pokoknya wah dicari di sana ada makanan lezat itu nasi bakar tutuk oncom. Lezatnya luar biasa. Kita kejar. Karena lezat, dikejar, diupayakan. Kenapa? Karena kita tahu itu lezat. Nah, kita cari yang namanya lezatul ibadah, lezatnya ibadah. Bagaimana caranya? Paksain, terus kemudian kita akan jadi kebiasaan, nanti akan jadi kebutuhan. Karena lezatnya ibadah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu, mendapatkan rahmat. Kalau kita dapat ridho, dapat rahmat, udah jamin surga deh. Gitu ya, rutin itu kita kerjakan. Nah, jadi paksain, akan jadi kebiasaan, maka akan jadi kebutuhan. Dan coba kalau diantaranya yang juga membantu untuk kita menjaga pengamalan ibadah-ibadah ini, satu diantaranya
kita lihat bagaimana keutamaan-keutamaannya. Fadailul a'malnya, fadail, keutamaan-keutamaannya. Nggak apa-apa, boleh. Sholat duha, kalau orang sholat duha nanti akan dikasih berkah rizkinya. Itu bisa jadi motivasi. Kalau orang sholat duha, kata Allah dalam hadis qudsi, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar wa aqfika akhirahu, kata Allah. Tunaikan untukku 4 rakaat di awal siang. Kalau engkau tunaikan 4 rakaat di awal siang, artinya sholat duha, maka aku akan cukupkan kebutuhanmu. Kan kita tahu kalau kita sholat dapat hadiahnya seperti ini. Atau misalnya kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, baginda Rasul sangat menekankan sholat fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, dia akan mendapatkan kemuliaan, kebesaran, harta lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sholat tahajud, fadilahnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bangun malam, ayo istiqomah tahajud, Allah akan kasih derajat yang tinggi. Derajat lagi sedekah, dau mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita keluarin harta. Langsung diam terpana. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Yo, nggak apa-apa. Terkesimak, Masya Allah. Lanjutin Bu, kesini matanya. Kata Nabi, kalau kita bersedekah, dau mardakum bisadaqah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah, ikhtiarnya ke dokter, minta sama Allahnya sedekah, keluarin sesuai kemampuan kita, entar itu bikin jadi kita sehat. Atau as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bala, dengan kita bersedekah maka bala akan hilang. Nah itu cari apa keutamaan-keutamaannya. Jadi akan memotivasi kita, boleh. Ya, jadi supaya kita dapat keutamaan supaya kita menjadi motivasi. Insya Allah. Dan jaga istiqomahnya. Kalau orang istiqomah, janjinya Allah luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang sudah mengatakan, aku sudah beriman. Apa tuh ayatnya? Tentang istiqomah. Tsumastaqamu innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqamu, dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia meninggal dunia akan datang malaikat kepadanya. Yang itu malaikat akan berkata, alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan orang yang kalian cinta. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nih, aku kasih gambar. Aku kasih gambaran tempatmu nanti di alam barzah. Ada ayunannya surga, ada buah surga, pakaian surga, luasnya surga, taman surga. Dikasih gambar nih barzah kita, taman-taman surga. Kira-kira ibu pengen gak yang model begini? Pengen wafat dalam keadaan mendapat taman surga? Pengen? Pengen dalam keadaan yang baik? Pengen cepat apa pengen lama? Mundur dulu, itu nanti dulu deh gitu ya. Ada orang yang tanya, di antara orang yang mati syahid, orang yang mulia adalah orang yang meninggal di pengajian. Amin. Mau meninggal di pengajian? Enggak. Gitu ya. Nanti waktunya ya, insya Allah kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi amalan yang kita kerjakan dilandasi dengan motivasi, keutamaan-keutamaan yang sudah Nabi sampaikan dalam hadisnya, kita kerjakan, kita paksakan, kita jalankan secara istiqomah. Istiqomah itu nanti yang akan kelak membawa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dikasih gambar taman surga, enak, sakit sakaratul mautnya nggak terasa, katanya. Karena saya belum ngerasain, ya. Karena memang banyak ibu yang melihat, artinya gini, kalau ada orang yang melihat ini. Pemahaman saya, kalau ada orang yang melihat orang meninggal dunia dalam keadaan tenang, wajahnya tersenyum, itu saya ingat dengan ayat ini gitu. Ingat bahwa ketika dia meninggal dunia digambarkan tentang surga, digambarkan tentang taman surga, kelak nanti engkau tinggal di situ. Nah, orang kalau dikasih gambar yang indah semacam ini, sakit apapun gak terasa. Ya, jadi karena udah tergambar tempat saya nanti di taman surga, subhanallah. Jadi yuk kita niatkan. Pokoknya kita cari keutamaan-keutamaan dari beramal, kita kerjakan istiqomah, mudah-mudahan kita menang di dunia ini. Amin ya Rabbal. Kemudian yang terakhir ya, terkait dengan waris. Ya, waris itu harus dibahas secara khusus.
Dan hanya ilmu waris yang Allah cantumkan detail di dalam Al-Quran. Detail. Semuanya ada perhitungan-perhitungannya. Kenapa? Karena tahu waris bikin ribet dan waris bikin ribut. Bukan bikin ribet aja tapi bikin ribut. Dan setan yang mengganggu orang yang bermasalah dengan waris, ini setannya profesional semua. Kalau dia tidak mengikuti tuntunan dalam Al-Quran, maka nanti setannya akan mengganggu. Yang ngeganggunya tuh yang udah prof banget gitu. Kita jangankan setan yang prof ya. Setan yang belum lulus aja kayaknya kita susah juga ngelawannya. Apalagi setan yang prof. Oleh karena itu makanya dituntun hukum waris, hitungan waris ada dalam Al-Quran. Tapi ala kulihal, perbedaannya gini. Kalau ada orang tua sudah memberikan hartanya ketika dia masih hidup, maka itu jatuhnya hibah. Boleh, tidak perlu diikuti, artinya tidak perlu mengambil hitungan waris, ya karena memang masih jatuhnya mubah. Kenapa begitu? Karena masih hartanya ibu, masih hartanya ayah. Ibu mau punya 2 anak, yang satu dapat rumah, yang satu 10 juta, yang satu 50 juta, itu haknya ibu. Meskipun harus ada unsur adil di situ ya, tapi itu hak hartanya ibu, ibunya masih hidup. Silahkan mau ngatur kayak bagaimana, tidak boleh. Contoh, kalau laki-laki kan 2 bagian, lizzakari mithlu hazil unsayain. Kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu memang hukum dasar. Tapi ketika si ibu ini masih ada, bapaknya masih ada, ngasih bagian sama rata. Boleh nggak? Boleh. Anak yang laki boleh ngambek nggak sama ibu bapaknya? Karena kok nih yang perempuan kakak atau ada yang dibagi 1, yang ini juga dibagi 1. Tuh laki-laki, yang bagian laki-laki ibu orang tuanya masih ada, boleh ngambek nggak? Nggak boleh, karena itu haknya orang tua. Hartanya orang tua, terserah yang punya harta mau mengaturnya seperti apa. Itu namanya hibah. Ya. Tapi kalau udah meninggal dunia, orang tua memberikan wasiat. Kata Nabi, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Anak gitu ya. Itu kenapa tuh Nabi mengatakan semacam itu? Karena setannya kan profesional. Kadang-kadang ada orang tua yang mohon maaf ketika masih hidup menentukan sesuatu yang kurang adil kepada anak. Kalau orang tua udah meninggal dunia, harta yang ditinggalin udah itu punya Allah. Diaturnya dalam hukum faraid, diaturnya dalam hukum waris yang Allah cantumkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Mudah-mudahan saya nggak khilaf. Detail. Gitu ya. Dari ayat 10 kalau nggak salah sampai ayat 15. Itu menceritakan tentang masalah hitungan-hitungan waris. Kalau orang tua udah meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan meskipun sehelai pakaian dalam sekalipun, ya, apa yang dimiliki oleh orang tua itu bukan diatur oleh orang tua lagi karena udah meninggal. In qata amaluhu, udah putus. Lalu bagaimana hartanya? Hartanya itu diatur oleh Allah, aturan Allah waris dalam Al-Quran. Gitu, jadi aturannya. Jadi makanya kalau pembagian-pembagian itu kita lihat adakah yang menghalangi, ya dia punya anak laki-laki apa enggak, nah, itu semua akan berbeda. Jadi tadi pertanyaannya mohon maaf saya nggak detail karena kalau waris harus sangat detail. Saya juga kurang berani untuk menentukan nilai-nilainya. Karena ada dalam Al-Quran, tapi ala kulihal, kalau memang itu rumah sudah dikasih ketika ibu masih ada, ini buat kamu, ini buat kamu, ini dipakai buat tinggal, yang ini kan udah jadi milik dia, ibunya masih ada, ini buat kamu ya, hibah, ini buat kamu ya, hibah, ibunya meninggal, dia masih tempatin. Yang ini dijual, pertanyaan saya boleh nggak? Boleh karena sudah kepemilikan pindah ke dia, karena sudah statusnya hibah. Kecuali orang tuanya udah meninggal, tapi rumah ini belum dihibahkan menjadi rumah waris. Nah berarti rumah ini dijual oleh salah satu anak, boleh apa enggak? Nggak boleh karena itu milik ahli waris semuanya. Yang membedakan adalah ketika diberikan rumah, diberikan harta, apakah ibunya masih ada atau udah meninggal dunia? Kalau masih ada, hibah, boleh. Memang jadi milik. Tapi kalau memang udah meninggal dunia, aturannya adalah aturan Allah kalau memang belum dimiliki oleh si anak.
gitu ya. Jadi makanya kalau emang pengen rapih nih Bu, mohon maaf, mumpung kita masih ada, atur-atur dari sekarang nggak buruk. Ada yang pengen misalnya punya harta nih ya, hibah buat kamu, nih buat kakak kamu, nih buat adik kamu, selesai. Harta yang emak tinggalin ya, nanti kan kamu udah pada dapat bagian rumah, kamu udah dapat uang. Nih harta yang mama tinggalin nanti jual, kemudian atur deh laki 2 perempuan 1 ya. Atau kalaupun misalkan rumah nih jual kemudian dibagi sesuai aturan atau wakafin udah buat sedekah mama, begitu gitu. Jadi atur ketika kita masih ada. Karena hal-hal yang bikin ribut adalah masalah waris. Lebih baik kita bagi maka hibah beres. Kadang ada orang-orang yang tidak mau menerima hukum Allah, nah itu jadi ribut. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.